Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proposal penjualan dengan tema penjualan risoles buah. Profil perusahaan kami. Siapa yang tidak mengenal risol? Risol merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal sebagai jajanan pasar. Risol dijual dibentuk dalam siap saji yang sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Tetapi, risol sekarang banyak dijual di pasaran yaitu berisi sayuran. Terdengar biasa saja karena kebanyakan orang sering membeli risol yang berisi sayuran. Kami memilih jenis usaha yang berbeda, yaitu risol buah, karena penikmat jajanan atau kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isi sesuai kesukaan mereka dari risol buah, dengan pilihan isi yang buah yang segar dan bervariatif. Harganya pun stabil dan terjangkau bagi semua kalangan sesuai dengan rasa yang gurih dan bercampur rasa manis buah yang ditawarkan pada risol ini. Dalam risol ini di dalamnya berisi yaitu buah apel, buah pisang, buah melon, sehingga membuat konsumen balik lagi untuk mengkonsumsi. Selain itu, risol juga memiliki kandungan yang penting bagi tubuh. Setelah diteliti, ternyata risol buah banyak vitamin yang terkandung di dalamnya yang bermanfaat bagi tubuh dan sangat baik dikonsumsi. Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya risol buah. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Riwayat perusahaan kami, usaha ini dibentuk oleh kami yang berwirausaha dan sebagai implementasi dari mata kuliah entrepreneur. Kami di sini dari Prodi Teknik Informatika jurusan Teknologi Komputer UBSI Cengkareng. Kami memilih usaha bisnis risol buah. Nah, dalam melakukan usaha ini, kita memiliki visi misi perusahaan kami. Visinya, memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu, dan berbeda dari makanan lain. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Misinya, yang pertama, makanan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, dari bahan yang berkualitas, segar, dan halal. Ketiga, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Keempat, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang kelima, melayani dengan etika yang baik. Jenis usaha yang dikelola, yaitu usaha ini bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan risol buah. Kami memilih usaha di bidang makanan karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang memiliki serta faktor mendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Tentunya, dalam jenis usaha ini kita memiliki rencana. Kami membuat suatu usaha di bidang makanan, yaitu pembuatan risol buah dengan jenis isi pisang, apel, mangga, dan melon. Tujuannya untuk mencoba mengembangkan ide kreatif dan inovasi, mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula, menarik minat agar mahasiswi lainnya agar mengembangkan diri dalam bidang usahanya. Berwirausaha itu sangat penting. Yang kedua, kegiatan pasar dan pemasaran. Lingkungan usaha itu juga sangat penting. Hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan pengembangan pemasaran yang kami jalankan adalah dari segi lokasinya. Selain dari segi lokasinya, harga yang kami tawarkan juga relatif murah dan berkualitas kuantitas produk. Di Jakarta sendiri, jenis usaha di bidang makanan khususnya risol buah memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Karena makanan adalah kebutuhan primer manusia. Ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penduduk di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami bertekad mengembangkan usaha pembuatan risol buah karena ditunjang dari banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. Nah, kondisi pasar jika melihat
kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama memang sudah cukup banyak, tetapi kami mensiasatinya dengan inovasi yang berbeda dari produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi, rasa yang lebih enak, dan banyak rasanya, ukuran yang kecil atau unik, harganya yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Dengan ini, yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dalam dunia di pasaran ini. Rencana pemasarannya dengan usaha risol buah yang sudah memiliki pelanggan tetap, maka kami akan menambah pemasaran dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga akan ada banyak membantu untuk mengembangkan usaha ini. Membuka stand ketiga, ada pameran kuliner di Jatayu Auto Expo di Kajen, menerima delivery order. Selain itu, media lain juga kami juga untuk manfaatkan seperti jejaring sosial. Nah, lokasi, harga, promosi, dan yang paling penting itu produk ini juga sangat akan kami sesuaikan seperti pada kemasannya. Kami sebagai penjual juga sangat memperhatikan guna melayani konsumen. Manajemen yang baik akan kami terapkan di antara anggota dalam perusahaan agar perusahaan ini berjalan dengan baik dan berkembang sesuai harapan. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dari usaha yang sedang kami kelola. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada sukses dan ada yang belum sukses. Seperti halnya usaha yang sedang kami rintis saat ini. Ada beberapa hal yang menurut kami menghambat dan sangat mendukung dalam menjalankan usaha ini. Untuk faktor penghambat usaha, pertama, banyaknya usaha yang sama. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Tapi kami sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut. Di antaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk mengatasi faktor yang kedua, yakni harga bahan baku yang tidak stabil, kami membeli bahan di tempat langganan kami belanja. Faktor pendukung usaha. Yang pertama, kondisi tempat dan peralatan yang memadai. Yang kedua, higienis dan harga yang terjangkau. Yang ketiga, merupakan salah satu produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas usaha dari bisnis kami dan mengurangi kerugian dari usaha kami melakukan analisis SWOT sebagai berikut. Untuk kekuatan dari bisnis kami, pertama, kami menjual produk untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Yang kedua, memiliki keunikan rasa dari semua risol yang pernah ada, karena isinya buah, baik bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah. Untuk kelemahan dari bisnis kami, yang pertama, sangat mudah dibuat sendiri, sehingga orang biasanya memilih untuk membuat risol sendiri di rumah.
dan cara pembuatannya mudah ditiru. Untuk peluang usaha dari bisnis kami, yang pertama, mudah dalam pemasaran, karena makanan risol banyak orang gemari, apalagi ini dengan isian buah-buahan, pasti mantap. Kedua, alat dan bahan mudah ditemukan, sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak besar, sehingga kami mampu memproduksinya terus-menerus. Dan harganya juga cukup terjangkau. Untuk hambatan atau ancaman dari usaha kami ini antara lain, pertama, jika ada produsen baru yang membuat produk yang sama seperti kami, pesaing semakin bertambah. Mungkin pesaing juga akan lebih kreatif lagi dalam berinovasi di bidang penjualan risol ini. Usaha kami berada di lokasi Jakarta, yaitu Jalan Utama Raya. Kenapa kami memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut dekat dengan daerah pemasaran seperti dekat Indomaret, penjualan makanan-makanan lain, tapi tidak ada yang menjual risol buah atau risoles buah. Karena itu kami memilih tempat tersebut. Dari bahan-bahan sendiri, kami membutuhkan bahan-bahan dan peralatan yang banyak, yaitu seperti kompor gas, peralatan pengocok telur, plastik, baskom, plastik itu untuk ngebungkus. Nanti kalau misalkan risolnya sudah jadi, nanti kita bungkus agar lebih mudah untuk menjualnya. Selain itu, bahan-bahan yang kita keluarkan ada banyak lagi, seperti nampan, wajan untuk bikin kulit risolnya. Dengan total termasuk yang lain itu harganya 56.000. Dari bahan baku pun kami memakai tepung terigu protein sedang, terus kami memakai tepung sagu, maizena, mentega, gula pasir, telur ayam, keju. Kalau buah-buahnya kami butuh apel, pisang, mangga, melon. Dan untuk menggoreng kami butuh minyak goreng. Untuk mencairkan kulit adonan kami membutuhkan air mineral. Dan untuk proses pengerjaan kita bekerja di hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Rencana produksi kami ingin menjual 200 biji per harinya dengan harga dagang 2.000 atau 1.500. Dan sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha kami berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba kualitas pekerjaan kami, karena kami ingin agar peminat dan konsumen kami tetap puas atas penjualan risol buah yang kami buat. Kesimpulannya, menurut kami usaha ini akan mencapai keberhasilan dan dapat berkembang, karena kami sangat yakin akan usaha ini akan maju karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam setiap pekerjaan. Kami sadar betul karena usaha kami tidak akan langsung meroket atau istilahnya cepat berkembang pesat. Tapi kami akan terus menjalankan usaha
sebaik mungkin. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.